Halo, assalamualaikum. Welcome back to Sarah Mamas YouTube channel. Aku hari ini mau sharing apa ya? Ini kayaknya pokoknya lagi sesi sharing dan sesi Sarah Mamas menjawab. Enggak sih, jadi begini ceritanya guys. Jadi ada yang nanya, beberapa teman kita tuh ada yang nanya, jadi dan request untuk aku bikin video ya. Jadi ini aku berusaha untuk memenuhi requestnya, ceritanya gitu sih. Jadi kemarin ada salah seorang yang menanyakan kayak sharing dong kak masalah masalah perkuliahan education di UK, karena mungkin teman kita ini tertarik pengen lanjut untuk kuliah master education juga kayak gitu. Jadi sebelum aku mulai sharing ini itunya, don't forget to like, comment, share, and subscribe Sarah Mamas YouTube channel biar kita di sini makin semangat untuk sharing dan berbagi berbagai macam konten ataupun informasi terkait UK kayak gitu guys. Oke, sekarang kita mulai aja ya. Jadi kemarin itu kan ada yang nanya terkait apa? Kak, gimana sih rasanya kuliah master pendidikan di Inggris kayak gitu. Jadi ini aku mau jawab based on experience aku as a MA education student di Keele University, Inggris. Lah, kok jadi cadel Inggris gitu. Jadi mungkin beberapa teman udah tahu ataupun mungkin ada yang belum tahu. Aku ini sekarang lagi lanjut kuliah master. Aku ambil jurusan MA Education di Keele University. Posisinya ini lebih tepatnya di Newcastle under Lyne, Staffordshire, UK gitu guys. Nah, jadi kenapa aku ambil MA Education mungkin karena basically aku kerjanya itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi aku memang pengen untuk lebih mengeksplor diri aku terkait informasi dan ilmu-ilmu terkait dunia pendidikan gitu. Karena jujur aja S1 aku kebetulan aku ini salah satu orang yang experience kuliah tidak linear, karena S1 ku adalah S1 Statistika waktu itu aku kuliah di Institut Pertanian Bogor. Jadi iya, akhirnya itu aku memutuskan untuk kuliahnya itu, walaupun kemarin kayak sempet galau gitu ya, mau lanjut ilmu statistika atau ilmu kayak data science gitu atau mau pendidikan, tapi setelah ditimbang-timbang akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan kuliah di master pendidikan. Mungkin on the next video aku mau sharing kayak apa sih rasanya kuliah dengan background atau latar pendidikan yang tidak linear. Susah atau enggak, itu boleh ya, itu kayak jadi tabungan video aku, mungkin on the next video aku akan sharing tentang itu. Nah, kalau sekarang ini karena posisinya aku memang lagi menjawab ada request yang pengen aku sharing, jadi aku memang mau detail tentang pengalaman aku selama aku kuliah di Inggris, kuliah MA Education, jadi gitu. Jadi untuk kuliah MA Education sendiri, mungkin di video aku sebelumnya, kalian kalau boleh kalian cek, aku pernah bikin video tentang kuliah di UK. Itu kayak pengalaman kuliah pada umumnya gitu ya guys. Nah, ini sekarang mungkin aku mau make it more details atau more focus on about master education gitu. Jadi kuliah aku itu ada berapa ya mata kuliahnya? Let me check it. Aku itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau untuk mata kuliahnya itu aku ada 6 mata kuliah inti, terus kayak yang terakhirnya itu disertasi gitu. Jadi di sini nyebutnya disertasi ya, untuk kayak tugas akhirnya untuk mahasiswa S2 kayak gitu. Nah, untuk kuliahnya itu kayak gimana sih? Jujur aja agak sulit aku menjawab ini. Kenapa? Karena aku tidak bisa mengcompare rasanya kuliah master pendidikan atau kuliah S1 pendidikan itu kayak gimana. Karena kayak yang tadi aku sudah bilang, karena basicku adalah kuliahku itu sains, malah aku kuliah di statistika IPB, jadi mungkin aku tidak punya comparison untuk saying berbeda atau sama atau kayak mana pengalaman yang aku alami gitu. Jadi aku mungkin semuanya itu lebih ke baru sih, kayak kalau buat aku ya. Jadi kayak semuanya itu benar-benar literally new experiences karena memang backgroundku bukan itu gitu. Walaupun mungkin basic
kerjaku the past 5 years, kayak 5 tahun belakang ini aku sudah kerja di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tapi tetap ada aja rasa bedanya karena mungkin kan kalau kerja itu kan sudah langsung praktis ya, kayak aku tidak terpapar dengan teori-teori atau apapun itu gitu. Jadi ya tetap aku bingung kalau untuk ditanya sama nggak Kak kayak kuliah pendidikan di Indonesia, itu aku nggak bisa jawab karena emang aku tidak ada background pendidikan kuliah pendidikan di Indonesia. Cuman kalau untuk paling aku hanya menjawab kayak secara umumnya rasanya kuliahnya sama apa enggak gitu. Jadi bukan lebih detail ke pendidikannya kalau untuk membandingkan gitu. Tapi kalau untuk kuliah Master Education sendiri, di sini ini masuknya aku MA Education ya. Jadi seperti videoku yang sebelumnya tentang kuliah hidup di UK, kuliah master di Inggris ini memang almost semua university di Inggris itu 1 tahun saja. Jadi seperti yang kita ketahui kayak kalau di Indonesia dan kalau di Amerika, terus kayak kalau di Australia kuliah itu mostly sama 2 tahun untuk master. Tapi kalau untuk UK atau di Inggris ini kuliah 1 tahun. Jadi mungkin bisa dibayangkan kalau kayak secara logikanya karena waktunya itu dibikin shorter, jadi kayak lebih pasti semuanya akan lebih padat kayak gitu sih ya. Lebih padat karena ya mungkin waktu kuliah yang harusnya 2 tahun jadi 1 tahun. Jadi mungkin itu yang kalian harus siapkan diri kalian waktu kalian mau ke UK gitu. Kalian harus realize kalau kalian kuliah cuma 1 tahun kayak gitu. Nah, tapi jujur aja sih ya, sebenarnya kayak waktu aku masih di Indonesia tuh kayak aku cukup takut dan cukup membuat itu kayak jadi momok kayak oh my god 1 tahun tuh kayak dapat apa gitu, bisa nggak ya kuliah 1 tahun yang kayak gitu sih, kayak aku sempat punya pikiran yang kayak gitu. Tapi setelah nyampe di sini dan setelah dijalani, jadi kayak ini aku sudah hampir selesai ya kuliahnya. Kalau kuliahku sudah selesai semua kebetulan, baru kemarin aku ngumpul tugas terakhirku sebelum aku masuk ke dissertation. Jadi kayak ternyata alhamdulillah bisa dijalani semuanya dan tidak semengerikan yang dibayangkan. Jadi kenapa? Karena mungkin satu hal dasar yang sangat berbeda yang kurasakan antara kuliah waktu aku S1 dan S2. Ini bukan menyebutkan kuliah pendidikan ya, tapi secara umum kuliah karena memang di sini tuh memang benar-benar dituntut mandiri, kayak harus banget mandiri, harus banget belajar dulu sebelumnya, harus banget banyak baca. Jadi intinya yang kayak gitu sih. Jadi kalau kalian tanya padat atau enggak, malah sebenarnya aku agak kaget ya waktu aku nyampe di sini. Jadi kan kayak yang aku sharing tadi, di awal itu aku sudah kayak bukan ketakutan ya, tapi kayak oh my god ini bisa tiap hari kuliah kali atau yang kayak gitu ya. Ternyata tuh enggak, karena malah aku kuliah itu cuman kayak seminggu itu mostly dua kali kelas aja kayak gitu loh. Selebihnya itu aku nggak ada kuliah gitu. Makanya sampai aku ngambil juga kuliah kayak ada English for International Students which is itu free. Jadi aku mikirnya kayak kenapa nggak aku ambil aja ya, kayak aku kan gimana pun kan mother tongue kita bukan English, terus kayak belajar bahasa Inggris tuh menurut aku penting banget ya. Maksudku walaupun kita udah prepare IELTS dan segala rupa, tapi ternyata setelah nyampe sini memang tetap aja beda ya, namanya kita bukan orang yang berbahasa Inggris gitu kan. Jadi aku ngambil tambahan 1 kelas untuk kelas international English kelas gitu. Jadi kalau ditanya aku kuliahnya padat atau enggak, termasuknya nggak padat karena aku kuliah cuman 3 kali seminggu kayak gitu. Nah, terus gimana dong Kak? Itu cuman kayak gitu tapi cuman setahun gitu. Jadi mungkin mindset yang harus kalian bangun kayak memang kuliah pertemuan kelasnya hanya segitu. Kalau untuk si educationnya cuman 2 kali, terus plus English sekali. Cuman yang harus kalian bangun adalah untuk waktu belajarnya itu kayak setiap hari gitu. Jadi mungkin itu ya yang mungkin jujur aja waktu aku S1 aku tidaklah mahasiswa yang serajin itu gitu. Kenapakah harus belajar? Karena harus, kayak gimana ya ngomongnya. Jadi kayak ya satu hal yang pasti kita bukan orang sini. I mean kayak dari bahasa, even aku pribadi aku merasa walaupun aku sudah belajar mungkin bahasa Inggris dari kecil dan sudah punya nilai IELTS yang kompatibel memang untuk siap untuk kuliah di sini, cuman setelah sampai di sini dan masuk ke kehidupan ini ya tetap aja like everything itu different gitu loh. Kayak gimana ya, tetap aja ada barrier bahasa yang aku rasakan gitu. Terus karena mungkin sekolahku ini kan agak di kampung, bukan kampung ya, sekolah KIL ini tidak yang di kota gede gitu ya. Jadi kayak beberapa orang itu logatnya kayak masih logat daerah gitu banget loh, ngerti gak sih? Jadi kayak
Iya, ada beberapa dosen yang mungkin kalau dosen yang basicnya dosen internasional mungkin oke ya, karena mungkin apa namanya, logatnya masih bisa ku terima dengan baik dan benar. Tapi ada beberapa dosen yang I don't know how to say it, kayak kalau beliau ngomong itu kayak aku bener-bener butuh masang kuping tuh, kayak bener-bener yang ini orang ngomong apa gitu loh. Jadi aku tuh masih kadang-kadang struggle untuk beberapa hal. Jadi kenapa aku harus belajar? Karena balik lagi yang tadi, basicku bukan pendidikan gitu loh. Aku tidak pernah dipaparkan, aku tidak pernah punya ilmu tentang kayak teori-teori pendidikan atau hot issue pendidikan atau kayak apa ya apapun itu terkait pendidikan, kan aku hanya tahu praktisnya ketika aku kerja gitu ya. Jadi aku harus belajar dong pastinya, kayak gitu guys, kurang lebih gitu. Jadi mungkin aku sharing apa dulu ya. Kalau untuk aku di kampus aku ini, kuliahku itu ada yang tadi aku bilang 6 mata kuliah. Nah, mata kuliahnya ini udah mata kuliah yang memang disiapkan dari mereka ya. Jadi bukanlah bisa milih tuh enggak. Jadi kayak, karena tuh kayak di UK ini tuh sistem pendidikan itu beda-beda guys. Jadi kebetulan kalau kayak teman aku ada yang let's say misalnya dari kampusnya disiapkan ada pilihan 8 mata kuliah dan kalian boleh pilih 6 atau kalian boleh pilih 5 kayak gitu. Terus ada yang kampusnya kayak ini ada kuliah segini, ini semua wajib semua. Nah, aku termasuk di KIL ini yang langsung kayak gitu guys. Jadi kayak dari awal nih mata kuliah kalian ada 6 dan ini mata kuliah wajib semua. So kayak aku nggak bisa memilih mau ngambil mata kuliah itu atau enggak gitu. Terus kalau kayak mata kuliahku yang pertama itu Issues in Inclusive Education, which is kayaknya kayak around the world itu semuanya kan memang lagi sangat aware dengan isu education for all yang kayak gitu ya. Termasuk di Indonesia juga kita sangat sedang menggiatkan education for all, dan kebetulan inclusive education pun akan menjadi topik untuk disertasiku nanti gitu. Kenapa aku memilih inclusive education? Karena mungkin basicnya aku di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih tepatnya itu di Direktorat Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Oke, kenapa aku agak berpikir, karena nama direktoratku baru ganti ya guys. Karena kan kita ketahui kalau Menteri Pendidikan baru saja dilantik, Mas Menteri baru naik. Jadi karena Mas Menteri baru naik memang ada kayak beberapa penggantian nama direktorat yang kayak gitu, salah satunya direktoratku. Kalau sebelumnya itu namanya direktoratku adalah Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. So, direktoratku ini mostly menangani SLB se-Indonesia. Makanya aku sangat interest dengan isu inclusive education, yang makanya juga aku memilih itu untuk menjadi topik disertasiku yang akan kukerjakan kayak gitu. Terus kayak ada juga aku mata kuliah itu namanya Reflection on Practice. Nah, kalau mata kuliah ini jujur aja aku happy sih mata kuliah ini. Why? Karena di mata kuliah ini mata kuliah yang bikin aku harus kayak survei ke SD gitu. Menurut aku tuh kayak, karena aku nggak punya basic as a teacher sama sekali, aku tidak pernah di kelas, aku tidak pernah merasakan gimana rasanya jadi guru yang kayak gitu, dan aku suka anak-anak. Jadi kayak waktu aku tahu mata kuliah ini mewajibkan untuk survei ke sekolah which is itu sekolah SD dan anak-anaknya cute banget, kayak aku so happy kayak gitu. Jadi aku ngapain aja sih waktu aku ke sekolah-sekolah itu? Sebenarnya aku nggak ngapa-ngapain sih, aku nggak ngajar, tapi aku lebih ke kayak ya survei, kayak ngelihat sistem pembelajaran mereka kayak gimana yang kayak gitu sih. Terus nanti aku akan bikin laporan tentang itu, dan kayak aku ada interview dengan lebih ke nggak ke anaknya ya, jadi aku interviewnya hanya ke guru kelasnya, dan aku interview ke siapa namanya, kok aku jadi lupa, headmasternya sama kepala sekolahnya kayak gitu. Aku interview mostly, aku juga cari info terkait inclusive education di sekolah itu, karena memang aku kan lagi nyari referensi sebanyak mungkin tentang inclusive education kayak gitu. Jadi cukup membahagiakan sekali mata kuliah Reflection on Practice ini. Jadi kayak aku bisa ngelihat, karena aku cukup amazed dengan cara mereka menyusun tempat duduk anak-anaknya di sekolah yang kayak gitu. Terus kayak gimana cara guru itu ngajarnya, kayak pembagian gurunya, dan mereka tuh kayak totally bisa bikin di kelas itu bener-bener ada anak yang mungkin berkebutuhan khusus, tapi kayak everything looks normal kayak gitu loh. Jadi gimana ya, kayak anak-anak yang lainnya respect, terus ngebantu, dan ya menurutku itu pemandangan yang aku sangat bikin aku happy gitu loh. Dan aku memang menggali banget waktu aku nanya ke guru-gurunya kayak gimana sih caranya bisa bikin community class yang kayak gini gitu. Jadi kayak gitu. Terus kayak terus aku ada mata kuliah Global Education Issue. Jadi ya gini, intinya sih di waktu kuliah itu adalah mostly mata kuliahnya adalah mata kuliah yang lagi hot isu around the world kayak gitu sih.
yang menjadi mata kuliahku gitu. Karena ya mungkin biar apa ya, biar kan tujuan dari mata kuliah ini, tujuan dari jurusan ini kan mungkin untuk di akhirnya adalah membentuk seseorang itu untuk jadi praktisi di sekolah, baik itu kayak mau jadi leadernya atau mau jadi guru, or memang jadi praktisi di pemerintahan yang kayak gitu. Jadi makanya mata kuliahnya itu mostly itu dipaparkan, bukan dipaparkan, apa sih, ilmu-ilmu yang diberikan atau mata kuliahnya itu mostly tentang kayak hot issue around the world kayak gitu guys. Terus ada research methods, kayaknya almost semua kuliah S2 itu pasti ada research methods yang nanti isinya research methods ini adalah something apa yang akan kamu bahas di disertasi kamu yang kayak gitu. Jadi aku memang baru mau mulai disertasi ya, tapi at least aku udah punya karena kan waktu research method ini aku juga bikin kayak paper gitu ya, jadi at least si research methods ini bisa jadi kayak basic aku untuk aku nanti nulis lagi, aku bisa lihat looking back to that paper kayak gitu paling. Terus ada creative practice. Nah, creative practice ini juga seru sih. Jadi kayak dosennya tuh kayak bener-bener dari awal tuh malah encourage kita untuk menggambar. Kayak gimana ya? Jadi kan namanya juga creativity ya yang dituntut. Jadi kayak imagine how to draw something yang kayak gitu, atau imagine to draw. Kayak kalau kalian lagi ini loh, kayak lagi apa namanya, tes IQ gitu yang kayak imagine how to draw a girl bla 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 yang kayak gitu kan. Kita kalau lagi apa namanya tes IQ gitu kan suka ya disuruh gambar orang, terus kayak dikasih nama orangnya siapa dan apa tuh orangnya siapa, background orang ini apa, kenapa lu nulis nama orang ini, kalian punya personal interaction apa sama orang ini. Nah itu di kuliah creative practice itu lebih yang kayak gitu. Jadi kayak gimana caranya mengembangkan cara berpikir kreatif kita, karena kan yang namanya guru atau praktisi pendidikan atau orang yang kerja di pendidikan itu kan kayak dituntut harusnya bisa kreatif dong gitu. Karena ya gimana ya, karena kalau kita menuntut anak-anak kita nanti, anak-anak didik kita untuk kreatif, tentu mungkin dari gurunya dulu, atau mungkin kalau di pemerintahan, kalau kalian pengen punya kurikulum, peraturan pemerintah atau apapun itu kreatif atau bagus, ya tentu dari kayak staff-staffnya juga harus aware tentang creativity. Jadi menurutku ini sangat relatable ya mata kuliah ini. Terus mata kuliah terakhirku itu adalah Global Citizenship Education. Nah ini juga kayak tentang global issues, kayak mostly tentang citizenship. Kayak aku kemarin di paper aku ngebahas multicultural education di Indonesia yang kayak gitu. Nah itu semua mata kuliah alhamdulillah sudah kulewati semuanya dengan baik. Jadi aku ini sekarang sudah di tahap akhir aku, yaitu dissertation. Terus aku benar-benar baru mau mulai dan aku cuman punya 3 bulan untuk menulis dissertation. Doain ya guys, agak deg-degan ini. Jadi kan kayak September akhir itu aku sudah mau pulang ya. Jadi semoga Allah mudahkan, jadi semuanya sudah kelar sebelum aku pulang. Jadi pas pulang udah nggak punya PR lagi gitu guys, mohon doanya. Jadi disertasinya apa sih kak gitu, misalnya ada yang nanya gitu. Well, sebelum ke disertasi mungkin tadi dari mata kuliah yang sudah aku ceritakan, aku cuma mau nyeritain kayak mana sih kuliahnya itu sebenarnya. Jadi kuliahku itu kayak per mata kuliah itu aku selalu punya tugas, dan ini again beda-beda per kampus ya. Kalau aku tuh kayak satu mata kuliah biasanya cuma satu tugas, tapi memang bobot jumlah words yang harus kukerjakan cukup banyak, which is itu 5.000 words ya. 5.000 words itu bisa 12 lembar. Dan jujur aja buat aku pribadi, pertama aku sudah lama tidak kuliah, karena kan aku udah 5 tahun kerja ya. Terus aku kembali ke kayak back to campus life itu kayak itu udah salah satu challenge sendiri yang aku alami gitu kan. Terus kayak aku tidak pernah nulis jujur aja, terus sekarang aku harus nulis dalam bahasa Inggris. It's the other challenge for me kayak gitulah. Jadi 5.000 words ini pun harus apa ya, kita tuh dituntut kreatif gitu loh, kritik bukan kreatif ya, kreatif dan kritik. Jadi kayak kita bukan bikin report atau kita bukan bikin deskriptif, no, tapi kita lebih mengkritisi akan sesuatu isu, akan sesuatu policy, akan sesuatu apapun itu. Jadi kita harus berani mengarguing something atau memberi suggestion atau pendapat atau saran tentang something. Dan itu yang sangat challenging for me, karena mungkin satu ya basic statistika again, aku tidak pernah nulis di zaman S1, aku juga nggak pernah nulis. Terus kayak ya itu mengkritisi
itu kan nggak gampang ya, karena kalau kritisi doang mungkin gampang, perkaranya habis kritisi, habis you make like your critical analysis of something, lu juga harus bikin kayak penyelesaiannya gitu loh. Jadi nggak cuma mengkritisi gitu doang, itu yang bikin agak kayak gitu guys. Jadi ya gitu, kalian kalau mau kuliah itu kalian mulai harus aware tentang cara berpikir kritis itu kayak gimana, karena memang itu kunci kehidupan kalian kuliah selama kalian di UK gitu. Nah terus apa ya, oh ya, kalau aku boleh ngasih saran, ini aku juga dapat saran ini dari senior aku. Almost semua tugas-tugasku, nggak almost, emang semua tugas-tugasku itu aku bawakan lagi ke isu-isu tentang Indonesia. Kenapa aku kayak gini? Karena mungkin dari datanya, terus kayak kita lebih nyaman, terus kayak mungkin aja kita bisa memberikan pendapat, terus kayak mana tahu bisa dipakai nanti kalau kita udah pulang ke Indonesia, yang kayak gitu sih guys. Jadi tuh aku lebih nyaman untuk membahas any issue about Indonesia. Jadi kayak aku pernah bahas tentang isunya Merdeka Belajar, terus aku pernah ngebahas kayak multicultural education in Indonesia, terus kayak untuk disertasi aku akan the preparedness of inclusive education, preparedness of public school to be an inclusive school in Indonesia. Jadi kayak oh ya, karena untuk menggampangkan aku sih, dan aku lebih nyaman membahas itu, dan kayak semoga bisa kepake gitu. Apalagi mungkin kalau kayak aku, karena emang aku kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jadi aku berharap someday apa yang aku kerjakan atau apa yang aku kritisi atau apa yang aku tulis itu bisa kepake gitu loh, untuk manfaat, bisa memberikan manfaat kayak gitu. Jadi sebenarnya bebas sih ya, kalian boleh pilih isu around the world, cuman kalau aku pribadi aku termasuk yang lebih prefer untuk pilih semuanya aku kaitkan balik ke Indonesia gitu. Hanya satu tugas yang nggak Indonesia nih, yaitu tugas yang reflection on practice, karena itu kan lebih ke kayak apa, report waktu aku ke sekolah-sekolah itu kayak gitu guys. Nah kalau untuk dissertation itu biasanya 20.000 words. Nah ini aku baru mau mulai start, dan again ya, tadi aku udah nyebutin judul disertasi aku lagi mau kayak ini tentang kesiapan sekolah umum di Indonesia untuk jadi sekolah inklusif yang kayak gitu. Tapi ya ini aku memang baru mau mulai, cuman ya alhamdulillah kan di research method semuanya udah cukup clear ya. Jadi maksudnya aku udah ada proposal, jadi kayak gimana ya, sudah punya pegangannya lah gitu, nggak yang bener-bener literally baru mulai, enggak sih gitu. Jadi mungkin itu aja. Nah kalau yang akan aku sharing itu aja. Kalau English class tadi ya itu English class biasa sih, tapi cukup sangat membantu, dan kayak dapet ngasih teman international student itu lebih banyak. Jadi gimana ya, di sini itu kalau kita bergabung sama international student tuh kayak bikin lebih seneng aja gitu loh guys, karena mungkin merasa senasib sepenanggungan. Kan kayak mostly beberapa negara Eropa juga nggak bisa bahasa Inggris ya, bukan nggak bisa, bahasa utamanya, mother tongue mereka juga bukan Inggris. Jadi kayak kita tuh jadi kayak berkumpul, kayak sama-sama saling memberi motivasi dan semangat. Kayak aku punya teman dari Itali dan dari Spanyol, karena kayak mostly mereka tidak pakai bahasa Inggris juga. Dari China of course, terus Arab, terus Pakistan, terus Mesir, banyak deh yang di kelas bahasa Inggris ini. Di situ malah kita juga sering kayak bertukar pikiran, karena ya kita semua kan punya kayak basic pendidikan yang beda-beda, dan kita semua punya struggling atau barrier di bahasa. Jadi kalau seandainya nanti kalian kuliah dan kuliah kalian itu ngasih kesempatan untuk ada kelas bahasa Inggris, why not sih menurut aku gitu loh. Gitu guys, kurang lebih mungkin udah cukup ya, udah cukup panjang. Semoga aja apa yang aku sharing ini menjawab pertanyaan dari temanku yang bertanya. Again, kalian semua, kalau seandainya kalian punya saran, kalau kalian punya masukan, atau kalian punya request ke aku atau ke Mamas tentang kehidupan kita selama kita ke UK, kami akan dengan senang hati mencoba untuk sharing, karena sharing is caring, dan karena memang aku merasakan aku termasuk orang yang sangat terbantu dengan video-video YouTube dari orang-orang sebelumnya gitu, atau dari blog-blog orang sebelumnya. Jadi aku ingin melakukan hal yang sama, aku hanya ingin berbagi. Semoga video ini bermanfaat. Again, don't forget to subscribe. Ya udah guys, assalamualaikum.